Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam semua. Di kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang website yang kami garap, yaitu Moodlab. Untuk anggota kami sendiri, terdiri dari 5 member yang bisa kalian lihat di layar. Kalau begitu, langsung saja kita masuk dalam penjelasan videonya ya. Oke, kita masuk ke latar belakang atau pentingnya FAIR atau Facial Emotion Recognition. Mengapa pengenalan emosi wajah? Pengenalan emosi dari ekspresi wajah merupakan topik penting dalam visi komputer karena wajah adalah kenal utama komunikasi nonverbal manusia. Ekspresi wajah membawa informasi sosial psikologis yang sangat kaya dan berperan besar dalam interaksi manusia. Sehingga sistem otomatis yang mampu mengidentifikasi emosi dapat meningkatkan kualitas human-computer interaction. Meskipun FAIR menjanjikan, berbagai penelitian menunjukkan masalah besar ketika model dihadapkan pada kondisi nyata. Perbedaan struktur wajah antara individu, pencahayaan yang bervariasi, occlusion atau wajah tertutup sebagian, pose yang miring, serta noise pada gambar membuat akurasi model turun signifikan. Dataset FAIR umumnya terbatas dan tidak selalu merepresentasikan keragaman kondisi dunia nyata. Karena itu, model yang dilatih dari nol sering mengalami overfitting dan gagal dalam generalisasi. Kita masuk ke definisi masalah. Masalah utamanya itu yang pertama membangun model FAIR yang mampu mengenali 5 emosi: angry, fear, happy, sad, and surprise dengan akurasi baik dan tetap ringan untuk real time. Kendala datasetnya itu di data FAIR cukup variatif, tetapi belum sepenuhnya mewakili kondisi nyata, sehingga sangat berisiko overfitting jika dilatih dari nol. Lalu yang ketiga ada kebutuhan metode, perlu arsitektur efisien namun kuat, ditambah transfer learning dan data augmentation agar generalisasi lebih baik. Tujuan akhirnya itu memperoleh model dengan validation akurasi tinggi dan loss rendah, lalu diintegrasikan ke Moodlab untuk prediksi emosi dan rekomendasi aktivitas. Tujuan dan targetnya, yang pertama itu ada tujuan membangun model yang bisa mengenali 5 emosi: angry, fear, happy, sad, and surprise dengan akurasi dan cukup ringan untuk aplikasi real time. Targetnya itu model dengan akurasi tinggi yang bisa diintegrasikan ke sistem Moodlab untuk prediksi emosi dan memberikan rekomendasi aktivitas. Mengapa memakai MobileNet V21 untuk efisiensi komputasi yang mana berjalan cepat pada perangkat terbatas serta cocok untuk smartphone dan webcam real-time. Kedua, arsitekturnya optimal, yaitu mendapatkan request separable convolution, mengangkat flops dan parameter, serta inverter residual dan linear bottleneck. Yang ketiga, trade-off ideal, akurasinya tinggi, kecepatannya inferensi, cocok untuk aplikasi Moodle berbasis Streamlit. Konsep transfer learning menjadi pendekatan utama karena dapat memanfaatkan model pre-trained yang telah memiliki pemahaman dasar tentang fitur visual umum. Pada tahap awal, backbone MobileNet V2 dibekukan sehingga hanya lapisan klasifikasi baru yang dilatih. Setelah itu, beberapa lapisan terakhir MobileNet V2 dibuka untuk fine-tuning agar model dapat beradaptasi secara spesifik pada tugas pengenalan emosi. Data preparation dan augmentation. Sebelum pelatihan, seluruh citra diproses melalui tahap resizing, normalisasi, dan pembuatan batch data agar model tidak overfitting dan mampu mengenali emosi dalam berbagai kondisi nyata. Teknik augmentasi diterapkan selama pelatihan yang digunakan meliputi rotasi kecil, translasi horizontal dan vertikal, zoom ringan, sharing, serta flip horizontal. Teknik ini meniru kondisi dunia nyata di mana wajah dapat sedikit bergeser miring atau memiliki perbedaan orientasi. Dengan augmentasi, model memperoleh variasi tambahan yang membuatnya lebih stabil dan mampu melakukan generalisasi yang lebih baik. Alur pelatih model terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama yaitu head tune. Seluruh backbone MobileNet V2 dikunci sehingga hanya lapisan klasifikasi baru yang dilatih. Tahap ini memungkinkan model menyesuaikan diri dengan kelas-kelas emosi tanpa mengubah fitur dasar yang telah dipelajari dari ImageNet. Yang kedua,
Proses dilanjutkan dengan fine tuning, yaitu membuka sekitar 30-50 lapisan akhir mobile Navy 2 untuk menyesuaikan bobot model secara lebih mendalam terhadap pola-pola ekspresi wajah. Learning rate diturunkan pada tahap ini agar perubahan bobot berjalan lebih halus dan tidak merusak informasi pre-train. Hasil model learning: 1. Akurasi akhir dan stabilisasi model. Dapat dua macam, yaitu akurasi akhir dan loss akhir. Akurasi akhir memiliki 71,14% pada hasil testing akhir dan validasi max, yang mana hasilnya itu identik, membuktikan model sangat stabil dan minim overfitting. Kedua, loss akhir, yaitu sama-sama memiliki hasil sekitar 78,12% pada testing akhir dan validasi akhir, yang mana menangkap titik konvergensi yang optimal pada epoch 69. Kedua, keberhasilan implementasi transfer learning. Tahap 1 head training memfokuskan pada tahap adaptasi layer baru dengan kinerja max validasi akurasi itu sekitar 52,10%. Stagnasi cepat sehingga membuktikan fitur generik melalui Navy 12 spesifik pada tahap 1. Maka diperlukannya fine tuning, yaitu di tahap kedua. Tahap kedua ini berfokus pada adaptasi bobot Mobile Navy 2 dengan kinerja max validasi akurasi yaitu sekitar 71,14%. Dia mengalami peningkatan validasi akurasi sebesar 18,8% dan penurunan validasi loss sebesar 33,7%. Yang mana strategi ini berhasil mengadaptasi fitur spesifik wajah. 3. Analisis klasifikasi report memiliki 5 kelas, yaitu surprise, happy, angry, sad, dan fear. Tabel ini mengurutkan yang memiliki advance score paling tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama, surprise merupakan advance score yang tertinggi dengan skornya sekitar 0,84 karena memiliki fitur visual kontras dan tidak ambigu. Kedua, happy dengan 0,2 L51 score, yang mana kinerja happy ini sangat baik. Yang ketiga, dan keempat, angry dan sad dengan memiliki effort score-nya sekitar 0,67 dan 0,3%. Hasil ini cukup bagus, namun berdasarkan rata-rata F1 score-nya itu yang rata-ratanya sekitar 0,71%, membuktikan bahwa baik pada dataset angry maupun sad memiliki ambiguitas pada datanya, yang mana untuk angry ini memiliki foto yang sama dengan sad, sedangkan sad juga sama dengan angry. Yang terakhir itu fear, yaitu memiliki advance score sekitar 0,60. Fear ini merupakan advance score yang terendah karena recall-nya rendah. Modelnya ini gagal mengidentifikasi sekitar 23% sampel fear, yang mana kasus ini sama dengan angry dan sad. Sekitar 23% ini tidak dapat dibaca karena hampir memiliki kesamaan sama dengan angry dan sad. Selanjutnya, untuk tahap penggunaan model pada sistem, bagaimana implementasi model ke websitenya, itu yang pertama kita memuat model terlebih dahulu. Model emotion detection ini dimuat sekali ke dalam ST, session state, agar dia tuh nggak perlu load lagi dan lebih cepat dalam hal inferensi. Kemudian kita melakukan input gambar. Pengguna itu akan mengunggah foto atau mengambil foto melalui kamera secara langsung. Kemudian foto tersebut akan disimpan di ST session state uploaded image agar tetap ada meski halaman di refresh. Kemudian untuk validasi sistem, sebelum memprediksi, sistem itu akan memastikan gambar dan modelnya itu tersedia. Kalau belum, aplikasinya tuh akan menampilkan peringatan gitu. Selanjutnya dilakukan pemrosesan gambar terlebih dahulu. Input gambar yang dimasukkan oleh pengguna itu dikonversi dari yang ke RGB, kemudian di resize menjadi 150x150 dan dinormalisasi agar memiliki format yang sesuai dengan model yang dikembangkan. Selanjutnya akan melakukan prediksi emosi. Gambar yang telah di-processing sebelumnya itu akan memprediksi dan dikirim ke model dan untuk diprediksi. Model itu menghasilkan probabilitas 5 emosi, yaitu angry, fear,
happy, sad, dan surprise. Kemudian untuk menentukan emosi itu dengan menilai probabilitas yang paling tinggi. Kemudian untuk pengambilan rekomendasi berdasarkan emosi yang dominan, aplikasinya itu akan mengambil rekomendasi dari dictionary lokal, mencakup emosi, deskripsi, dan aktivitas, serta media baik video dari YouTube ataupun playlist dari Spotify. Kemudian untuk tampilan hasil prediksi dan rekomendasi itu akan ditampilkan dalam emotion card, berisi emoji, judul, emosi, kemudian ada penjelasan, daftar aktivitas, serta video atau lagu dari Spotify dan YouTube. Terakhir, kesimpulan. Proyek ini berhasil membangun model klasifikasi emosi wajah yang mampu mengenali 5 jenis emosi dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Pemanfaatan MobileNet V2 dan pendekatan transfer learning terbukti menjadi strategi yang tepat, terutama dalam menangani keterbatasan dataset. Proses 2 tahap pelatihan membuat model lebih stabil dan mampu mempelajari ciri-ciri ekspresi wajah dengan lebih baik. Jangan lupa kunjungi website kami yaitu di moodlab.streamlit.app dan jangan lupa juga untuk cobain semua fitur-fiturnya ya. So, how about you? What are you feeling today?